Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita akan belajar lagi dan kita akan belajar segmen keluarga. Sekali lagi, keluarga bukan cuma suami istri, tapi juga dengan anaknya dan anggota keluarga yang lain. Dalam segmen keluarga ini kita akan belajar tentang satu masalah yang mungkin dihadapi oleh beberapa kalian, yaitu terlilit hutang keluarga. Terlilit, kok terlilit Pak? Seperti dililit oleh ular. Oh iya, hutang itu melilit seperti ular. Perhatikan ya, saya minta maaf kalau tidak tepat menggambarkannya. Ketika orang hutang, rasanya sudah kuat untuk membayarnya. Dan yang lebih repot lagi adalah semakin penghasilan kita bertambah, semakin kita berani hutang. Dulu hati-hati sekali mengatur keuangan. Ketika justru bertambah penghasilannya, justru punya keberanian hutang. Dan kalau tidak diatur dengan baik, ya hutang ini akan melilit. Pak, kok melilit seperti ular? Iya, tadinya kamu merasa bahwa aku bisa lah. Ya hutang sekian, aku angsur 6 bulan, dengan angka sekian, aku bisa lah. Kemudian di dalam perjalanan tergoda lagi untuk ambil barang yang lain lagi dan dihitung-hitung lagi, ya bisalah aku memaksa dirilah, aku nggak jajan sebulan lah gitu. It's okay, rasanya senang punya barang yang diinginkan. Kemudian maju lagi, dalam perjalanannya belum selesai, muncul lagi barang yang sebelumnya tidak menjadi kebutuhan, tapi saat itu kok butuh ya. Lalu dihitung lagi, kredit lagi. Yang tadinya merasa bahwa oke, satu nggak apa-apa lah, nyaman lah, itu mulai melingkar tapi belum melilit. Lalu ketika tambah satu, itu lilitannya tambah kenceng. Kemudian tambah satu lagi, tiba-tiba kamu sadar, aduh ternyata aku nggak bisa apa-apa loh ini loh. Uang pemasukan ini aku kembalikan ke Tuhan 1/10-nya. Berikutnya, kebutuhan dasar rumah tangga, termasuk listrik, telepon, air, alat komunikasi. Sudah, berikutnya lagi, bayar hutang, bayar hutang, bayar hutang. Aduh, aku nggak bisa apa-apa ini. Dan ketika itu dijalani dengan beban, itu akan berdampak kepada seluruh anggota keluarga. Terlilit hutang. Jadi kita akan membahasnya. Karena terlilit hutang keluarga, yang saya maksud, yang pertama adalah keluargamu sendiri. Berikutnya kita akan bahas terlilit hutang yang tidak kamu buat, tapi karena engkau bagian dari keluarga besar, bagian dari keluarga ayahmu, maka engkau kedapatan beban untuk ikut membayarnya. Dan kita akan membahas satu demi satu. Kalau keluargamu sendiri, rumah tanggamu sendiri, kamu berbuat kesalahan, lalu terlilit hutang, bagaimana caranya? Kalau hutang itu menekan begitu rupa, kekurangan uang itu bisa membuat orang tambah emosi loh. Coba perhatikan, kalian yang bisa mengatur keuangannya dengan baik, mau awal bulan, tengah bulan, akhir bulan gak ada masalah. Ini bukan masalah uang yang kamu terima begitu banyak, karena tidak menjamin. Uang yang kamu terima banyak bisa begitu banyak, longgar buat orang lain. Tapi kalau kamu tidak pandai mengaturnya, maka ya akan masalah. Walaupun uangmu begitu banyak, tetapi kalau kamu ini tidak bisa mengaturnya dengan baik,
maka uang itu bisa, harusnya engkau punya simpanan cukup. Harusnya engkau bisa menyimpan untuk cadangan yang cadangan tidak terduga agak lumayan. Tapi karena engkau tidak pandai mengatur keuanganmu, maka walaupun keuanganmu tambah besar, pemasukannya tambah besar, kamu tidak bisa mengaturnya. Habis saja sebulan. Bayangkan loh, uang yang tadinya, saya pakai istilah ya, pakai angka dah. Tadinya uang 3 juta itu cukup. Kemudian dalam perkembangan penghasilan bertambah. Jadi 4,5 juta. 4,5 juta itu bukan cukup, tapi harusnya lebih dari cukup. Kalau pengeluaranmu itu tidak berubah. Tapi ya namanya manusia, tambah penghasilan, tambah tergoda untuk mencoba yang lain. Jadi penghasilan 3 juta cukup. Penghasilan 4,5 juta cukup. Kata cukup ini tidak kurang, tapi juga tidak lebih. Cukup. Lalu setahun kemudian penghasilan bertambah lagi jadi 7 juta. 4,5 juta lompat jadi 7 juta. Dan ketika kamu ditanyai 7 juta cukup enggak? Harusnya kamu mengatakan, aduh lebih dari cukup. Tapi kalau engkau tidak bisa mengaturnya dengan baik, penghasilanmu yang bertambah banyak, engkau juga hanya bisa mengatakan, ya cukup. Salah satunya, selain tidak bisa mengatur dengan baik, salah satunya berani hutang. Tambah berani hutang. Dan kalau sudah jatuh tempo, sudah terlilit begitu rupa, mengganggu yang lain, baru masalah. Jadi kalau masalah seperti itu, kalau dalam keluarga, yang pertama sadari bahwa hutang ini harus berhenti, jangan nambah hutang lagi. Oke, pertama, jangan nambah hutang lagi. Disadari, kuasai diri untuk tidak membeli barang yang baru dengan cara kredit. Sudahlah, cukupkan dengan apa yang ada. Berikutnya yang kedua, di reschedule bisa enggak? Di jadwal ulang bisa enggak? Kalau ini tidak bisa, yang ini bisa enggak? Diperpanjang dengan angsuran lebih kecil tapi lebih panjang. Bisakah dihentikan sementara nanti kemudian baru dibayar lagi? Coba segala cara. Di reschedule, di jadwal ulang. Berikutnya, lihatlah keuanganmu. Mana yang kira-kira bisa dikurangi lagi untuk membayar angsuran supaya lebih cepat membayarnya. Jadi ketika terlilit hutang keluargamu sendiri, duduk bersama-sama, sampaikan bahwa aku ini salah dan aku harus berubah. Kalau anak-anakmu sudah besar, beritahu mereka bahwa ini kita keluarga. Papa lakukan kesalahan, minta maaf kalau perlu. Berikutnya, ini kita ada pengurangan nih. Apa contohnya? Kita tidak dolan lagi nih, makan di kafe lagi nih. Kita enggak ya. Dulu kan seminggu sekali, ya sekarang mungkin sebulan sekali lah, atau 2 bulan sekali. Kemudian standar makannya kita mulai berubah ya. Kalau dulu setiap hari selalu waduh lauknya berlimpah. Kali ini mulai berkurang ya, kita yang sederhana ya. Itu ketika keluarga terlilit hutang dan anggota keluarga mau menanggung bersama-sama, berjuang bersama, alangkah indahnya. Dan berikutnya, tata kembali keuanganmu dengan sebaik-baiknya. Jadi ketika terlilit hutang keluarga dan itu karena diakibatkan oleh keputusan yang salah dari orang tuamu, it's okay. Atau kalian sebagai keluarga tiba-tiba harus menanggung hutang
Contoh nih, suatu kali ini terjadi. Satu teman saya, anaknya ini pinjam sepeda motor. Pergi ke suatu tempat. Dan dalam perjalanannya kecelakaan. Kamu nggak apa-apa, anakmu nggak apa-apa ini. Tapi sepeda motornya hancur. Jadi mau nggak mau harus menggantinya. Tiba-tiba keluarga ini punya beban. Dan motor ini bukan motor murah. Ini motor seharga 35 juta. Angka yang cukup besar untuk dikeluarkan keluarga ini dalam 1 bulan. Singkat cerita, karena mereka kebersamaannya bagus, ya sudah. Diganti. Anakmu minta maaf. Dan diganti dalam waktu cepat sebulan. Tetapi kemudian ada beban baru. Hutang keluarga. Dan sekali lagi, ini sudah tidak bisa di-reschedule. Tidak bisa dijadwal ulang. Karena pasti angsurannya jelas. Dan ini sudah mau bayar diperpanjang nih, jadi 3 tahun. Apakah dinikmati motornya? Tidak sama sekali. Tapi karena ini hutang keluarga, maka ya semua diturunkan, standarnya semua diturunkan. Dan dengan rela hati. Mengapa? Karena mereka keluarga. Jadi terlilit hutang keluarga akan sangat bisa dihadapi kalau satu keluarga ini dibangun pengertian dan kebersamaan. Marilah kita lewati bersama-sama. Terlilit hutang keluarga, ada jalan keluarnya. Kita akan lanjutkan nanti di episode berikutnya, tetap berbicara tentang terlilit hutang keluarga, tetapi dalam bentuk yang lain. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share kepada teman dan keluarga, dan juga subscribe